Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Jayani Putri dengan nama induk mahasiswa 23-514-595-ST-22-387. Pada acara kali ini atau acara ketiga, saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan skrip dari acara ketiga saya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di HTML dan juga CSS. Pada acara ketiga ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang dijalankan atau dibuat di pemrograman HTML. Oke, maaf. Aduh. Oke. Oke. Nah, selanjutnya JavaScript sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang cukup penting ya dalam pengembangan web modern atau saat ini. Dengan bahasa Java dapat membuat halaman web yang interaktif, dinamis, dan juga responsif. JavaScript sendiri juga bahasa JavaScript sendiri digunakan di pemrograman HTML dan juga CSS, yang mana bisa menampilkan fitur yang interaktif yaitu button dan juga pop-up. Nah, kemudian pada hasil project acara ketiga kali ini, JavaScript akan diupload oleh saya pada repository GitHub saya. Dan kemudian berikut adalah hasil project atau script yang telah saya kerjakan pada acara ketiga. Oke, jadi pada acara ketiga ini kita ada dua indeks, yaitu indeks HTML dan juga intro HTML di sini. Nah, oke, aku bakal jelasin di indeks dulu ya. Di sini indeks sendiri ada, of course, ada susunan dari pemrograman HTML yang adalah head, body, dan juga udah itu aja. Head, body, dan juga yang lain-lain. Nah, apa yang membedakan dari pemrograman ini dan acara sebelumnya? Pada pemrograman ini ada variabel yang dimasukkan. Nah, kalau untuk acara kemarin itu cukup sebuah laman web yang mana menampilkan informasi ataupun deskripsi-deskripsi, foto, dan juga peta. Nah, untuk saat ini, untuk acara ketiga ini, websitenya itu mempunyai fungsionalitas. Fungsionalitasnya sendiri di sini kita akan memasukkan variabel. Nah, variabelnya berbentuk angka 1 dan 2, karena kita akan buat kalkulator pada acara kali ini. Nah, di sini ada var A, variabel A sama dengan 10. Kemudian variabel B 20. Nah, untuk variabel C dan seterusnya ini, nah, di saat nanti kita mengetikkan simbol-simbol ini, plus, kurang, kali, pembagian, persen, dan juga pangkat. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, untuk variabel C nanti akan menjalankan dari A plus B dan juga variabel D kurang variabel E kali pembagian persen dan juga pangkat dan seterusnya. Nah, di sini ada komentar yang bisa membantu menjelaskan untuk apa sih fungsinya gitu. Nah, sorry, kita ke indeks dulu. Oh, udah terlanjur itu, kita langsung aja. Nah, di sini karakternya kita buat karakter Upin Ipin yang simple aja, atau arraynya ya. Arraynya bakal jadi ini. Nah, untuk data type-nya ini sebenarnya di percobaan ya kemarin untuk untuk menampilkan pada kemarin di Chrome, di menu Chrome. Nanti saat kita lihat di sini langsung akan muncul di laman Chrome, kalau nggak salah command prompt-nya. Nah, kayak gitu aja. Nah, kemudian di sini ada variabel nilai. Nah, jika nilainya lebih besar daripada 80, ini bisa digunakan untuk menampilkan hasil raport ya, hasil raport atau penilaian yang telah didapat, yang mana nanti saat hasil kita kurang dari 80 atau lebih besar dari 80, teks yang akan muncul dari Anda adalah A. Nah, seterusnya bila
lebih besar dari 70, tapi kurang dari 80, dan ada B, dan seterusnya di sini ada, dan nilai sampai hingga D. Masuk aja ke indeks HTML. Oke, jadi mungkin aku tunjukin nanti hasilnya di sana aja. Nah, di sini yang pasti ada head, body. Nah, di sini kamu pakai kontainer karena kita mau buatnya di lapan web gitu, di apa ya, kotak sendiri gitu, di web tapi di kotaknya atau kontainernya. Primary, text center, nah ini namanya adalah pipa lambda atau kalkulator ya kayak gitu. Kemudian di sini ada card, kelasnya card, dan div kelasnya card body. Terus mulai row input angkanya, yaitu adalah div class row. Terus kemudian kolomnya, terus ada udah ada label di sini. Angka pertama yaitu jadi nanti akan ada dua kolom gitu, kolom kosong yang mana untuk masukkan angka pertama dan juga angka kedua kayak gitu. Nanti akan ada apa namanya, labelnya adalah jadi angka pertama, selanjutnya angka kedua kayak gitu. Kemudian ini adalah untuk tombol-tombolnya. Dan nanti di sini ada tombol penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini nanti kayak ada button-button gitu. Jadi ini maksudnya button. Nah, di sini button. BTN, BT in danger ini warna-warnanya ya, warning, success, primary, one click langsung jadi fungsionalnya tambah atau plus, kemudian one clicknya kurang atau simbol kurang akan langsung berkurang, dan seterusnya kali dan juga pembagian seperti itu. Ini malah jadi button-button gitu. Nah, kemudian ada kolom untuk menampilkan hasil itu satu, row-nya, column-nya, text-nya center, heading-nya itu heading satu cukup besar, bertuliskan hasil. Nah, kemudian ini, nah kemudian ada, em, nah ini adalah script yang akan menjalankan fungsionalitas setelah kita memasukkan angkanya dari em, memanggil value dari input angka pertama. Jadi var angka pertama pada kolom angka pertama setelah diisi akan akan menjadi tempat input ya di angka pertama terus, dan selanjutnya untuk angka kedua di sini akan digunakan untuk input, terus kemudian nah ini untuk functionnya. Function di sini tipenya adalah float, jadi bisa desimal kayak gitu, value-nya dari value angka kedua. Nah, karena di sini kita ada pembagian, pengurangan, pengalian, dan juga penambahan. Jadi kita buat satu-satu. Di sini hitung penjumlahan, pengurangan, terus kemudian kurang atau pengurangan, kemudian ada kali di sini dan juga pembagian. Nah, dari get elementary by ID ini, dia akan sebuah strip yang akan menjalankan fungsi untuk menampilkan hasil dari penjumlahan. Contohnya di sini. Nah, di sini nanti setelah kita memasukkan input angka pada kolom 1 dan kedua, yang bentuknya bisa angka bulat ataupun angka desimal, ya di sini pakainya tambah karena kita mau menambahkan. Kita masukkan di angka value pertama dan juga kedua. Kemudian dia akan langsung menampilkan hasil penjumlahan dengan perintah function get elementary element by ID langsung pada kolom hasil karena kita minta di hasil di sana kayak gitu. Nah, di sini juga ada sama dengan, nanti setelah diklik sama dengannya akan hitung, akan langsung keluar hasilnya kayak gitu. Dari fungsi-fungsi ini memiliki logika yang serupa semuanya kurang lebih, cuman diulang-ulang aja sesuai simbol yang diperlukan. Atau aritmetikanya yang berbeda-beda, yaitu ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa coba aja langsung dari website-nya. Oke. Oke, di sini kita bisa, nah di sini tipe yang aku bilang ini judul yang pertama di kontainer. Ada angka pertama, angka kedua kolomnya satu-satu ini em, apa ya, button-buttonnya gitu, ada plus, pengurangan, kali, dan juga pembagian. Ternyata nggak ada sama dengan, cuman coba kita masukkan 20.
ditambah ditambah salah 20 dikali ditambah 20. Kita kali. Kalau jadi sama dengannya itu kita langsung klik di fiturnya. Jadi biasanya kalau untuk kalkulator di HP sendiri kan biasanya masukkan angka pertama, masukkan button yang ingin difungsikan, kemudian angka kedua. Nah, untuk di sini kita masukin angka pertama dan angka kedua dulu, baru kita klik pada button yang ingin digunakan. Contohnya ada 22 dibagi 2, 11, dari 22 tambah 2 ditambah 24 dikurangi 2, dia 20 kayak gitu. Nah, di sini juga ada fitur penambahan angka secara otomatis, jadi nggak perlu ngeklik langsung. Di situ ada di Oke, sorry banget, ternyata nggak ke baca. Nah, ini untuk lupa di share screen-nya. Nah, ini untuk pipa landanya, judul, ini untuk kolom angka pertama, angka kedua. Di sini yang aku bilang tadi bisa nambahin angka tanpa menulis. Ini untuk button-buttonnya. Misalnya 33 ditambah di dan 4 dikali ataupun dikurangi, ditambah ataupun dibagi kayak gitu. Jadi dia bisa karena tipenya float, jadi dia menerima angka desimal kayak gitu. Nah, bentar, aku akan jelasin di bagian angka input angka. Nah, di sini, fungsi on click tadi, on click itu ada tadi di atas dan di bawah itu. Setelah kita on click, dia akan langsung buttonnya itu langsung akan bertambah dan juga berkurang gitu. Untuk input angkanya di sini dia pakai angka 2 seperti yang ada tadi kayak gitu. Mungkin sekian dari penjelasan proyek acara ketiga pemrograman geospasial web saya. Lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.